kembali lagi bersama saya Deborah Wani Yunenda NIM 1805127. Di sini saya akan kembali membahas tentang konten edukasi. Adapun edukasi yang akan saya bahas yaitu tentang tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani secara luas. Nah, sebelum saya lanjut ke tujuan-tujuan pendidikan jasmani ini, sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu pendidikan jasmani. Saya akan mengambil definisi dari Badan Nasional Standar Pendidikan atau BNSP, yaitu bahwa pendidikan jasmani itu adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani atau aktivitas fisik yang dikembangkan, didesain atau dikemas untuk 1. Mengembangkan kebugaran jasmani, 2. Mengembangkan keterampilan motorik, 3. Mengembangkan kemampuan kognitif, 4. Mengembangkan perilaku hidup sehat, aktif dan sportif, serta yang terakhir adalah mengembangkan kecerdasan emosional. Nah, dari definisi ini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan jasmani itu ada banyak, tidak hanya tentang kesehatan fisik saja, melainkan ada aspek-aspek yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik ini yang terdapat dalam tujuan-tujuan pendidikan jasmani tersebut. Nah, adapun tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani itu yang pertama adalah meningkatkan perkembangan kebugaran, yang kedua untuk meningkatkan perkembangan keterampilan, yang ketiga untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional, yang keempat untuk perkembangan mental dan intelektual, yang terakhir atau yang kelima untuk meningkatkan perkembangan moral dan afektif. Nah, saya akan membahas atau menjelaskan secara lebih jelas lagi, secara detail lagi tentang kelima tujuan pendidikan jasmani secara luas ini. Nah, oleh karena itu tetap stay di sini dan tetap simak video ini dengan baik. Oke. Tujuan pendidikan jasmani yang pertama itu adalah perkembangan kebugaran. Perkembangan kebugaran di sini tidak berbicara tentang kesehatan fisik saja, melainkan ada aspek performa atau tampilan diri yang harus atau yang akan dicapai dalam perkembangan kebugaran ini. Nah, kebugaran di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu physical fitness atau aspek kesehatan dan performa atau tampilan diri. Physical fitness ini mencakup seperti kekuatan otot, daya tahan aerobik, atau bahkan fleksibilitas yang dicapai oleh peserta didik dalam pendidikan jasmani ini. Lalu ada performa atau tampilan diri. Tampilan diri di sini mencakup tentang kecepatan, kelincahan, kekuatan, keseimbangan, atau bahkan koordinasi yang nantinya bisa dicapai atau bisa dirasakan oleh peserta didik dalam pendidikan jasmani ini. Tujuan kedua dari pendidikan jasmani yaitu adalah peningkatan perkembangan keterampilan. Peningkatan keterampilan yang dicapai dari pendidikan jasmani ini yaitu kemampuan peserta didik dalam melakukan gerak. Melakukan gerak di sini itu seperti gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif. Nah, seperti yang kita ketahui, gerak lokomotor itu adalah gerak yang berpindah tempat seperti berjalan, berlari, melompat. Dan gerak non lokomotor itu adalah gerak yang tidak berpindah tempat seperti kita menjinjit, jongkok, membungkuk. Sedangkan gerak manipulatif adalah gerak yang memerlukan koordinasi, yaitu seperti melempar, karena melempar itu tidak hanya menggunakan tangan melainkan menggunakan kaki juga. Nah, dari tujuan ini kita jelas mengetahui bahwa keterampilan itu seperti keterampilan dalam melakukan gerak. Nah, adapun pengaruh atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan gerak dari tujuan pendidikan jasmani ini yaitu adalah kesempatan untuk berlatih. Nah, keterampilan gerak ini akan didapat ketika peserta didik itu memiliki kesempatan untuk berlatih terus-menerus serta meningkatkan keterampilan geraknya itu dengan lebih baik lagi. Yang kedua itu adalah dengan faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah faktor dorongan semangat. Nah, dorongan semangat ini bisa berasal dari dirinya sendiri atau bahkan dari
orang lain selain dirinya sendiri. Nah, dorongan semangat ini akan mempengaruhi seseorang untuk mau melaksanakan atau untuk mau memperkembangkan dirinya dalam melakukan gerak tersebut. Selanjutnya itu ada dari faktor pengajaran. Faktor pengajaran ini sudah pasti tentang guru dan peserta didik, di mana guru memberikan pengalaman-pengalaman gerak secara luas, secara baik pada peserta didik, agar peserta didik bisa secara mandiri belajar dalam meningkatkan keterampilan geraknya tersebut. Tujuan pendidikan jasmani yang ketiga adalah perkembangan sosial dan emosional. Nah, perkembangan sosial dan emosional ini dapat kita ketahui dengan cara melihat dari perkembangan sosialnya dan perkembangan emosionalnya. Pertama, ada perkembangan emosionalnya. Perkembangan emosional yang didapat di sini itu adalah yang pertama, perasaan positif. Perasaan positif ini di mana peserta didik nantinya akan memiliki perasaan positif terhadap dirinya sendiri, penilaian positif terhadap dirinya sendiri, di mana peserta didik merasa yakin bahwa dirinya itu bisa lebih meningkatkan atau mengembangkan keterampilan yang dia miliki. Selain penilaian positif atau perasaan positif, selanjutnya itu ada pengalaman sukses. Pengalaman sukses di sini itu tentang misalnya ketika seorang peserta didik mengalami sukses dalam melakukan gerak, anak tersebut akan semakin yakin, akan semakin bersemangat lagi dalam melatih atau mengasah kemampuan keterampilan yang dia miliki. Yang ketiga itu ada peningkatan rasa percaya diri. Sudah jelas dari perkembangan emosional yang didapat dari pendidikan jasmani itu sudah pasti adanya peningkatan rasa percaya diri, di mana ketika anak memiliki rasa percaya diri yang baik, nantinya anak tersebut akan lebih semangat lagi dalam menggali keterampilan yang dimiliki, sehingga nanti anak tersebut atau peserta didik itu memiliki kualitas aktif dalam dirinya sendiri. Nah, sedangkan di sisi sosial atau nilai sosial yang didapat dari pendidikan jasmani ini sudah pasti yang pertama itu adalah interaksi baik dengan orang lain. Orang lain di sini bisa dengan teman sebayanya ataupun dengan orang lain yang bukan teman sebaya, bisa jadi orang yang lebih tua di atasnya atau orang lebih muda di bawahnya. Nah, selain interaksi ini sudah pasti adanya rasa gotong royong, rasa sportivitas, atau rasa saling menghargai, bertoleransi, serta rasa menghormati orang yang lebih tua dari dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai seperti ini sudah pasti didapatkan atau sudah pasti menjadi tujuan penting dalam pendidikan jasmani. Karena apa? Karena dalam pelaksanaannya itu sudah pasti juga anak ini melakukan interaksi dengan teman-temannya, dan nilai-nilai ini bisa diselipkan, bisa dimasukkan atau bisa dicapai dalam kegiatan-kegiatan pendidikan jasmani tersebut. Tujuan pendidikan jasmani yang keempat yaitu perkembangan mental dan intelektual. Dalam pendidikan jasmani ada perkembangan mental dan intelektual yang harus dicapai. Kita akan membahas tentang mental. Mental di sini sudah pasti tentang rasa keberanian, rasa pantang menyerah, dan rasa terus berjuang. Nah, nantinya apabila peserta didik ini mengalami atau berkesempatan dalam mengikuti pertandingan, nah rasa mental ini sangat penting ditumbuhkan, sangat penting untuk dicapai oleh seorang peserta didik ini. Karena apa? Karena dalam kenyataannya nanti pertandingan, seseorang yang ingin melakukan pertandingan itu tidak cukup untuk menguasai teknik-teknik dalam bertanding saja, melainkan harus memiliki mental yang kuat dulu dalam dirinya. Karena apa? Karena ketika dia sudah memiliki kemampuan atau teknik-teknik yang bagus untuk bertanding, tapi dia memiliki mental yang lemah, sudah otomatis kita bisa mengetahui bahwa dia tidak akan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, selain adanya mental, selanjutnya itu ada intelektual. Intelektual yang dicapai di sini itu seperti kemampuan dalam memecahkan masalah atau memiliki strategi. Nah, untuk guru-guru bisa menyelipkan atau bisa mencapai kemampuan anak ini dalam memecahkan masalah ini dalam mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan, misalnya dalam bentuk permainan bola kasti. Nah, dalam permainan bola kasti ini pastinya terdapat banyak sekali kasus-kasus di mana kita harus menggunakan kemampuan intelektual kita. Karena apa?
dengan kemampuan intelektual yang bagus, nantinya kita dapat memecahkan masalah. Masalah di sini misalnya bagaimana ketika kita untuk mencegah lawan untuk tidak mendapatkan skor atau mendapatkan poin selama permainan kasti. Nah, jelas sekali bahwa dalam pendidikan jasmani ini kemampuan mental dan intelektual yang baik ini sudah pasti menjadi tujuan yang sangat penting juga dalam pendidikan jasmani. Selanjutnya itu, selain ada mental dan intelektual, ada juga intelijensi emosional, di mana intelijensi emosional ini juga sama pentingnya tentang mental dan intelektual ini. Intelijensi emosional ini terdiri dari pengendalian diri, motivasi diri, atau bahkan kemampuan dalam berempati. Nah, kemampuan intelijensi emosional ini juga penting untuk ditanamkan, penting untuk dicapai juga dalam suatu proses pendidikan jasmani. Selanjutnya kita sampai pada tujuan pendidikan jasmani yang kelima, yaitu perkembangan moral dan afektif. Nah, perkembangan moral dan afektif ini ditujukan untuk membentuk atau membuat watak siswa, sifat siswa, ataupun karakter siswa itu memiliki rasa peduli, sehingga siswa ini mampu peduli terhadap lingkungan yang ada atau bahkan dapat berguna bagi banyak orang. Nah, berbicara tentang moral atau afektif ini tadi tidak hanya tentang peduli saja, melainkan ada sifat-sifat moral atau sifat-sifat afektif yang lain yang terdapat di dalamnya, yaitu seperti jujur, dapat dipercaya, berlaku hormat, bertanggung jawab, memiliki kepedulian, memiliki rasa keadilan, serta memiliki kedamaian. Nah, kita tahu bahwa poin-poin ini tidak serta-merta bisa dihasilkan oleh peserta didik tanpa harus kita yang mencontohkan atau guru yang mencontohkannya terlebih dahulu. Misalnya jujur, ketika kita hendak ingin nantinya pendidikan jasmani ini berdampak membuat anak itu jujur, sebelumnya guru tersebut juga harus mencontohkan bahwa guru tersebut sudah menerapkan atau sudah memiliki kebiasaan jujur. Dengan cara guru menerapkan atau mencontohkan lebih dulu tentang poin-poin ini, otomatis kita bisa berharap bahwa murid kita ini pasti setidaknya meniru apa yang kita lakukan. Jika kita melakukannya itu sesuai dengan yang sebaiknya atau yang seharusnya, maka kita bisa berharap bahwa murid ini juga bisa menghasilkan atau mempraktekkan apa yang kita praktekkan itu. Nah, dari kelima tujuan pendidikan jasmani ini, kita bisa melihat bahwa tadi selain kebugaran jasmani, ada aspek-aspek yang lebih penting seperti aspek tentang moral, aspek tentang kognitif juga. Nah, jadi terjalankannya pendidikan jasmani ini sudah pasti tujuan dari pendidikan jasmani ini juga akan bisa kita capai dengan baik, asalkan ketika prosesnya ini semua tahapan atau semua syarat-syarat, semua tindakan-tindakan yang dilakukan ini sesuai dengan standarnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang tujuan pendidikan jasmani ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membawa sedikit manfaat atau bisa bermanfaat bagi setiap kalian yang mendengarkan ini. Akhir kata yang bisa saya ucapkan yaitu terima kasih karena telah menonton video ini.